Bebas saja sepanjang memang kita anggap ini untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita. Baiklah, sebagaimana komunikasi kami dengan Ibu Kabid bahwa pada kegiatan peningkatan sumber daya manusia, perencana dan peneliti lingkup Bapeda Litbang Polewali Mandar untuk efektivitas penyelenggaraan kegiatan pelitbangan, jadi materinya memang kami sangat harap mungkin lebih kepada sharing session saja dari Ibu Kabid mengenai pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Pemprov Sulawesi Selatan. Jadi saya kira Bu Kabid kami sampaikan karena adanya PMK 212 sehingga tahun 2023 ini alokasi anggaran kami untuk fungsi kelitbangan itu naik sangat signifikan. Setahun-tahun sebelumnya porsinya mungkin hanya 10% dari total anggaran kita, sebagian besar itu teralokasi untuk fungsi perencanaan. Tapi karena PMK ini di mana anggaran yang harus keluar dari fungsi perencanaan itu 1,6 miliar, itu kemudian kami alhamdulillah masih bisa memanfaatkan untuk fungsi kelitbangan, karena ini Bu Kabid tentu sangat paham karena menjadi salah satu urusan penunjang bidang pendidikan. Karena hal inilah saya kira struktur kegiatan tahun ini memang berubah cukup besar, hampir 65% sekarang memang anggaran kami untuk pelaksanaan fungsi kelitbangan di Kabid. Jadi memang kegiatan ini tentu saja tujuan utamanya bagaimana memastikan teman-teman juga sudah cukup paham bahwa kegiatan-kegiatan kelitbangan ini juga tahun 2023 ini perlu perhatian serius dan bagaimana menghasilkan outputnya secara maksimal. Nah, tentu saja kita perlu belajar, ya, perlu juga mendengar pengalaman pengelolaan kegiatan kelitbangan di Pemprov Sulawesi Selatan khususnya. Itu saja mungkin pengantar dari kami. Jadi hari ini hadir Ibu Kabid, Bapak Sekretaris Badan kami, Pak Andi Idrus, kemudian ada Kepala Bidang Ekonomi, ya. Ini juga ada beberapa kegiatan kelitbangan di bidang ekonomi. Kemudian ada peneliti satu di sana, Ibu. Jadi memang pada saat perubahan struktur kemarin jabatan, ternyata di kami dengan fungsi kelitbangan yang tahun ini besar anggarannya hanya 3 fungsional peneliti, selebihnya adalah fungsional perencana. Walaupun secara tupoksi kami Litbang ini memang ada di bidang IPWIL, Sosbud, dan ekonomi. Nah, perencanaan hanya 1 bidang. Hadir juga Kabid, ya, ada Kabid Sosial Budaya yang juga cukup banyak kegiatan kelitbangannya, Pak Rusdi. Kemudian ada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan ada juga Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program. Mungkin belum hadir, masih sholat lohor mungkin. Itu saja mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya waktu dan perkenan dari Ibu Kabid untuk menyampaikan seperti apa pengalaman beliau selaku Kabid Litbang dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan kelitbangan. Dengan hormat kami persilakan kami. Terima kasih banyak Pak Himawan. Ya, di sini. Karena masih suasana bulan Syawal, ya, ya, belum lama, ya. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi sesi kita hari ini kita santai saja. Nanti diperbanyak share pengalaman. Namun sebelum itu tentu saya mungkin akan memberikan gambaran sedikit bagaimana pelaksanaan kegiatan kami di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Nah, kemarin ini kita peringati Hari Otonomi Daerah. Ya, Hari Otonomi Daerah ini yang ke-27. Kebetulan juga Sulawesi Selatan adalah tuan rumah. Ya, tuan rumah untuk seluruh Indonesia. Ya, karena mungkin Sulawesi Selatan banyak mendapat penghargaan, termasuk Kota Makassar, sehingga ditempatkan di Sulawesi Selatan. Ya, nah tentu berkaitan dengan itu pelaksanaan kelitbangan kita.
sehingga saya sebentar akan memberikan gambaran terkait dengan hal-hal apa yang dilakukan di Sulawesi Selatan dan juga mungkin bisa menjadi replikasi untuk dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar. Ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Rahmi Bahariwati. Ya, jadi saya sudah mengabdi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sejak tahun 88. Ya. Dan ya 88 dan ASN-nya tahun 89. Ya. Jadi untuk di Bapedanya itu saya sudah 33 tahun, kemudian selebihnya di bidang Litbang sejak tahun 2022 bulan Januari sampai sekarang. Gitu, ya. Nah, tentu hal-hal yang berkaitan perencanaan, alhamdulillah sudah ya mau dikata sudah agak mapan. Apalagi saya terakhir memang di Kabit Perencanaan sebelum ke bidang Litbang, ya. Dan kemudian juga hal-hal yang dilaksanakan di bidang di Bapeda ya sebelum menjadi Bapelitbangda, ini memang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk kita bawa ke bidang penelitian dan pengembangan. Saya sangat bersyukur bahwa pengalaman di Badan Perencanaan sebelumnya, kemudian saya terapkan di bidang penelitian dan pengembangan, ini cukup betul-betul mumpuni. Ya. Nah, sehingga inilah sebentar kita mungkin berbanyak diskusi bagaimana kira-kira kita bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya ya sumber daya manusia, karena berkaitan dengan tema kita ya di sini, ya, yang mana akan berdampak terhadap kinerja ASN di mana dia ditempatkan, seperti itu. Ya baik, kita mulai dulu barangkali materinya ya. Ya, kita lihat-lihat dulu materinya. Ya. Nah, di sini saya berikan gambaran bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini tentu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang kemarin sudah dirayakan. Ini tercermin dari keberhasilan kita, ya. Jadi tercermin dari keberhasilan kita, yang mana kita sudah bisa mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Mana itu yang bisa kita lihat? Ini dari indikator kinerja di dalam mendukung kinerja kepala daerah. Nah, inilah sebenarnya kontribusi yang diharapkan dari Kelitbangan untuk mendukung pencapaian ini. Ya, walaupun tidak saat ini, tetapi kita harapkan ke depan ini sudah terintegrasi antara penelitian dan perencanaan. Ya. Karena di amanat aturan memang seperti itu. Namun kemampuan sumber daya manusia ini yang memang belum sampai ke situ. Jadi pelan-pelan, tetapi insya Allah akan menuju ke situ juga. Ya. Tetapi ada persyaratannya, kita harus banyak literasinya. Jadi perbanyak literasi, apalagi di bidang litbang. Ya, di bidang litbang itu harus lebih daripada bidang teknis lainnya. Harus banyak literasi, harus banyak membaca, gitu. Harus banyak mencari informasi. Karena dialah nanti yang akan memberikan rekomendasi kepada semua bidang-bidang teknis terkait dengan hal-hal apa yang akan kita laksanakan. Yeah. Nah, kemudian landasan hukum terkait dengan kegiatan Kelitbangan tentu sudah dipahami semua, ya. Jadi ada Undang-Undang 23, ini sudah jelas-jelas menyebutkannya di pasal 219 itu sudah ada. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu juga sudah disebutkan terkait dengan tugas dari Kelitbangan itu dalam menyusun naskah akademis. Kemudian ada PP Nomor 18 2016, ini tentang perangkat daerah yang mana perlu dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian ada PP Nomor 12 2017, ini tentang pembinaan dan pengawasan di pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.
yang dilakukan oleh gubernur ke daerah bawahannya. Kemudian ada PP 38 2017. Ini ada juga terkait dengan inovasi daerah. Inovasi daerah. Nanti kalau ada yang bertanya terkait dengan inovasi daerah, mari kita sharing ya terkait dengan bagaimana inovasi daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang mungkin bisa dimanfaatkan, digunakan juga di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, sekilas terkait dengan visi, karena berkaitan dengan pelaksanaan kami di Bapelitbangda, tentu harus mendukung pencapaian visi misi kepala daerah. Yang mana visinya adalah Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Jadi ada 5 kata kuncinya di dalam visi Sulawesi Selatan yang dijabarkan ke dalam 5 misi. Nah, inilah semua yang dirumuskan tujuan dan sasarannya. Kemudian alat ukurnya adalah indikator kinerja utama. Nah, disinilah peran kita bagaimana bisa mendukung pencapaiannya itu. Yang mana tentu sudah tertuang di dalam dokumen perencanaan, baik di dalam RPJPD, lagi di halaman berikutnya, lagi di atas, silakan nanti yang visi misi ya. Yang mana visi misi ini tentu sudah tertuang di dalam RPJMD, kemudian Renstra perangkat daerah, kemudian dituangkan ke dalam RKPD tahunan, kemudian Renja tahunan untuk perangkat daerah. Ini semua akan melahirkan program kegiatan subkegiatan yang dilakukan setiap tahun. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tugas dan fungsi? Tentu sama ya, beda-beda tipis. Perumusan kebijakan teknis, fungsi penunjang perencanaan bidang litbang, kemudian pelaksanaan kebijakan. Jadi setelah kita merumuskan kebijakan, dilaksanakan kebijakan itu. Kebijakan teknis, fungsi penunjang perencanaan bidang litbang. Kemudian kita melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan fungsi kita bidang litbang. Kemudian kita melaksanakan fasilitasi inovasi daerah. Berikutnya kita melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan litbang pemerintah daerah. Jadi di 24 kabupaten kota ini yang kita lakukan. Kemudian kita melaksanakan administrasi kelitbangan. Nah, tentu ini semua ya sama kita lakukan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Nah, inilah tugas dan fungsi kami. Kemudian gambaran terkait dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia kami di Sulawesi Selatan untuk di Litbang, ini pejabat fungsional peneliti ada 11 orang. 11 orang, 3 yang hasil penyetaraan. 3. Jadi 9 sebenarnya, tapi 3 penyetaraan jadi 11. Kemudian fungsional analis kebijakan 2 orang, sudah pensiun 1 orang, jadi tersisa 1. Kemudian fungsional perekayasa ada 2. Kemudian analis atau staf ya, itu 18 orang. Kemudian pengadministrasian umum 4 orang. Nah, kami memiliki stasiun Kupak namanya di Kabupaten Baru. Itu stasiun penelitian di situ. Itu stafnya di situ ada 3. Tapi dia juru ya. Ada juru bersih, juru pungut, kemudian ada analis apalagi perikanan. Itu ada 3 staf di sana pegawai ya. Jadi cukup banyak untuk di bidang litbang sebenarnya dibandingkan dengan bidang teknis anggotanya, ASN-nya. Inilah yang apalagi yang tugas saya untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman. Nah, sekarang kita masuk barangkali sharing di dalam pengalaman dalam pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah. Kita ke kelitbangan dulu. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan itu adalah penelitian kajian, perekayasaan di luar dari inovasi. Jadi kelitbangan itu tanpa inovasi di dalamnya. Jadi harus kita selalu tambahkan kelitbangan dan inovasi daerah. Karena dia terpisah gitu.
Jadi kelitbangan penelitian kajian perkayasaan itu yang kami lakukan, kemudian evaluasi, ya, dan ditambahkan dengan inovasi daerah. Nah, di dalam melaksanakan mekanisme kelitbangan ini kami sudah membuat kertas kerja. Jadi kami berharap, ya, saya khususnya berharap kepada adik-adik teman-teman sekalian, ya, kita membiasakan diri selalu membuat konsep kertas kerja namanya. Iya. Kalau orang tidak terbiasa membuat konsep kertas kerja, maka kerjanya nanti kayak bajing, lompat-lompat. Jadi sudah lompat, mundur, maju, mundur, ya, seperti itu. Tapi kalau kita buat kertas kerja, matriks biasa. Jadi matriks biasa itu kita rekap seluruh, kita list seluruh apa yang kita akan lakukan selama setahun. Kemudian bagi per bulan. Bagi per bulan, di bulan Januari apanya yang diselesaikan, dikerjakan atau disiapkan, itu namanya kertas kerja. Iya. Sama juga kalau kita membuat SKP, saya tidak tahu bagaimana cara membuat SKP. Saya sudah memberikan contoh ke teman-teman, sehingga dia terarah, dia punya SKP dan dia jelas bahwa bulan depan saya harus mempertanggungjawabkan bukti kinerja saya berupa ini, karena sudah dalam bentuk tabel per bulan. Jadi mulai dari tugas pokoknya apa dirinci, kemudian dikerjakan di bulan-bulan berapa, nanti outputnya taruh di bawahnya. Jadi yang dikerjakan ini outputnya nanti berupa ini. Jadi bukti SKP-nya mudah, tidak susah. Nah, sama juga dengan kegiatan. Ya, jadi sama juga dengan kegiatan yang telah lakukan, kita buat kertas kerja. Ya, seperti itu. Nah, pada saat kita melakukan kelitbangan khususnya untuk penelitian, ya, karena domainnya di kelitbangan itu adalah penelitian atau kajian. Ya, jadi kami sudah membentuk majelis pertimbangan namanya. Ya, majelis pertimbangan. Untuk melaksanakan penelitian kajian, tidak serta-merta kita menyusun tema atau judul penelitian, tetapi kita serahkan kepada majelis pertimbangan. Bahannya apa? Kita mengambil permasalahan, ya, permasalahan yang ada di RPJMD pada tahun berkenaan. Misalnya penelitian ini akan dilaksanakan di tahun 2023. Maka kita lihat di tahun 2023 hal-hal apa yang jadi masalah di situ. Gitu. Acuannya adalah RKPD. Permasalahan tahunan itu kan ada di RKPD. Karena kalau di RPJMD itu tidak ada permasalahan tahunan, tetapi dia permasalahan secara umum selama 5 tahun. Iya. Nah, inilah yang menjadi bahan yang kita lempar ke majelis pertimbangan untuk dibahas oleh seluruh tim, sehingga menghasilkan konsep tema dan judul yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Misalnya tahun ini untuk tahun 2024. Yeah. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Jadi saya sangat berpikir bagaimana upayanya untuk bisa meningkatkan kualitas kelitbangan ini, khususnya untuk penelitian. Jadi saya membuat konsep seperti itu. Yeah. Saya membuat konsep. Tadinya ini tidak pernah. Semua pekerjaan tiba masa, tiba akal. Saya bilang pekerjaan apa ini? Kalau kita seorang perencana, pasti kita sudah mempunyai konsep rencana dulu sebelum kita tuangkan ke dalam dokumen. Ya, sehingga inilah yang saya berupaya ubah. Alhamdulillah sudah terarah semuanya. Memang belum 100%, tetapi setidaknya 70% sudah bisa kita lihat hasilnya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, biasakan kita membuat konsep kertas kerja namanya. Iya. Coba kita list itu, kemudian kapan kita akan lakukan, ya, supaya apa yang menjadi timing penyelesaiannya itu tercapai, bahwa di bulan ini tidak harus tercapai itu. Iya, seperti itu. Jadi tema dan judul dibahas oleh MP setelah majelis pertimbangan merumuskan itu, maka diserahkan ke kami. Tim internal Litbang ini melakukan penyesuaian dengan dokumen perencanaan. Apakah betul yang dirumuskan ini sudah sesuai atau ada yang tidak sesuai untuk tahun 2024? Yeah. Kan dokumen perencanaan itu sudah selesai, ya, sudah ada, kita pegang untuk menjadi acuan untuk kita sesuaikan. Nah, kalau dia belum, karena ini kan rumusan banyak, dari yang sekian banyak itu, itulah yang kita pilih tugas kami itu
untuk memilah yang mana tema yang berkesesuaian dengan perencanaan untuk tahun depan. Maka kita ambillah itu, disesuaikan dengan besar anggaran. Misalnya untuk kami ini di tahun 2023, kalau yang lalu itu 9M, sekian, untuk 2000 ini 5,2M. 5,2M, jadi kami sesuaikan 5,2M jika kita mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2021 bahwa penelitian yang dilakukan penunjukan langsung itu nilainya hanya 100 juta. Kalau penelitian yang akan dilaksanakan besaran anggarannya 200 juta, maksimal ini 200 juta, harus melalui publikasi. Jadi kami sudah punya ancang-ancang, oh kalau kita publis berarti kita membutuhkan anggaran sebesar ini jika sekian jumlah penelitian yang akan dikerjakan. Gitu. Di samping itu tentu ada yang penunjukan langsung, misalnya yang berkaitan dengan perekayasaan, itu tidak perlu kita publis, cukup dilakukan oleh apalagi fungsional yang ada di bidang litbang saja. Nah, anggarannya itu 100 juta seperti itu. Supaya hal-hal yang menjadi apalagi amanah di dalam Permendagri nomor 18 ya, nah, itu bisa terlaksana. 16 tahun 2017 itu bisa kita laksanakan. Nah, setelah dilakukan pemilahan dari hasil perumusan itu, maka yang sudah oke ya, tema-tema dan rancangan judul yang oke, kita publis dia melalui web. Ya, kita lempar ke umum, apakah perguruan tinggi yang akan mengajukan proposal, ataukah LSM, ataukah pihak-pihak apa yang memang bidangnya di Kalitbangan penelitian, maka itu memasukkan proposal melalui web. Yeah. Kenapa kami lakukan ini? Ini untuk menghindari sebenarnya ketidakpercayaan orang atau masyarakat terhadap hasil Kalitbangan. Inilah upaya yang saya lakukan untuk menghilangkan image terkait dengan litbang, bahwa itu hanya titipan, itu hanya pesanan, itu adalah dari pimpinan misalnya. Nah, itu yang pelan-pelan. Memang tidak mudah kita memperbaiki itu, ya. Tapi kalau tidak kita upayakan, maka kapan Kalitbangan ini bisa memiliki kualitas? Ya, jadi ini. Nah, inilah yang kami sudah lakukan setelah proposal masuk. Proposal itu sekitaran 80-an lebih. 89 proposal yang masuk. Dari 89 ini kami periksa karena sudah ada kriteria yang kami susun untuk menilai proposal yang masuk. Nah, dari kriteria yang masuk ini maka kita saring sesuai dengan berapa jumlah judul penelitian yang bisa kita lakukan untuk tahun depannya. Misalnya ada 12 penelitian, maka kita saring 12 saja penelitian. 12 penelitian yang memang betul-betul sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan di tahun depannya. Nanti setelah kita melakukan penetapan terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan itu, maka dia ditetapkan dalam bentuk SK Gubernur. Iya, ditetapkan dengan SK Gubernur. Maka barang ini siap dilaksanakan. Nah, teknisnya bagaimana di dalam pelaksanaannya? Ya, teknisnya ini yang pertama bahwa proposal yang sudah masuk melalui ini itu kita lakukan asistensi dulu, asistensi substansi namanya. Kita mau memastikan isi proposal ini, karena ingat bahwa jika proposal khususnya di bab 3 keliru di dalam menyajikan, maka nanti hasilnya juga akan keliru. Sehingga kami libatkan tim dari perguruan tinggi, dari Pak Dr. Agus, Prof. Ilmi, kemudian Pak Tajudin Parenta. Jadi 3 orang untuk melihat substansi daripada proposal yang telah ditetapkan, misalnya 12 penelitian. Nah, memang betul antara judul dengan metode yang mau digunakan tidak sesuai. Bagaimana bisa nanti menghasilkan penelitian yang kualitas kalau metodologi yang digunakan itu tidak sesuai? Iya. Nah, alhamdulillah sudah. Kemudian satu hal yang sangat menjadi perhatian bagi pemeriksa adalah rencana anggaran biaya penelitian. Iya. Betul bahwa 200 juta yang kita anggarkan itu sudah dijabarkan ke dalam rincian belanjanya, tetapi ingat
satuannya apakah sesuai dengan standar atau tidak. Misalnya PMK, ataukah sesuai dengan apalagi SSH. Ternyata yang tahun lalu kami kecolongan, karena yang tahun lalu peneliti menggunakan standar INKINDO, maka temuan oleh BPK, mereka disuruh mengembalikan. Jadi ada sekitar 900 juta lebih, hampir 1 M, kami efisienkan anggaran negara. Gitu. Tahun ini kami tidak mau lagi seperti itu. Jadi kita periksa baik-baik anggaran biaya, rinciannya, dan memang masih ada keliru. Bayangkan kalau dia merinci ada kegiatannya untuk melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah 3 hari. 3 hari dia tentu nginap ya di hotel. 3 hari hotelnya dibayar 3 hari juga. Kalau kita tidak asistensi itu, maka itu akan lewat dan jadi temuan di dalam pemeriksaan nantinya. Karena bayangkan kalau diperiksa dan menjadi temuan, maka itu akan terhambat penyelesaian pelaksanaan penelitian. Yang tahun lalu terhambat 2 bulan. Jadi kami menyelesaikan di Desember, padahal harusnya selesai di Oktober. Kenapa? Karena BPK minta di hold. Ya, bukan BPK, KPK. KPK minta di hold dulu sebelum kita lakukan verifikasi terkait dengan RAB-nya. Ya. Insya Allah tahun ini kita sudah tidak berbuat kesalahan lagi. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan karena semua celah kita sudah lakukan. Jadi asistensi RAB, setelah itu mereka melakukan penyesuaian kembali ya kan, dan memasukkan proposalnya. Setelah dia masukkan, maka dia menghadapi lagi tahapan selanjutnya, itu sidang TPM 1, itu untuk penyempurnaan. Apakah betul metodologi misalnya, kemudian rumusan masalah, apakah rumusan masalah sudah menjawab, sudah memberikan solusi untuk judul penelitian itu. Nah, seperti itu anunya di TPM. Yeah. Nah, setelah itu dia lakukan perbaikan, penyesuaian, kemudian dimasukkan lagi ke kami. Nanti lagi akan, ini sementara berjalan penelitiannya untuk yang tahun ini. Ya, nanti di bulan Juli akan masuk ke sidang TPM 2-nya. Itu sudah masuk hasil. Karena kalau di TPM 1 itu bab 1, bab 2, bab 3. Di sidang TPM 2 itu kita masuk ke bab 4 dan bab 5. Ya, setelah itu dilakukan seminar. Gitu. Ini contoh pengalaman yang kami mudah-mudahan kedepankan Polman juga ya. Akan tentu banyak, apalagi tahun ini banyak sekali anggaran. Ya. Nah, satu hal lagi bahwa kalau kita menangani penelitian, upayakan penelitian itu jangan lebih banyak yang tunggal. Pelaksananya tunggal. Dan misalnya antara pemerintah provinsi dengan akademisi ya, atau perguruan tinggi. Upayakan kita membuat satu penelitian yang pentahelix atau triple helix. Jadi Pemprov atau Pemkab, perguruan tinggi, LSM. Nah, kalau untuk pentahelix itu 4 atau 5, itu melibatkan pengusaha. Kami itu sudah lakukan itu. Ya, kami lakukan itu untuk daerah aliran sungai. Ya. Itu gambarannya, ya. Nah, kemudian tapi kalau ada penelitian di Polman, setiap selesai dilaksanakan penelitian, buat rangkumannya. Jadi jangan hanya sekedar kita menyelesaikan saja kegiatan, tak selesai sudah ya, sudah tutup buku lagi. Tidak begitu ya, tidak begitu. Buat rangkuman seluruh penelitian yang kita sudah laksanakan. Yang diambil adalah apanya? Pendahuluannya, abstraknya dulu, abstraknya ya, atau eksekutif summary-nya. Kemudian pendahuluannya, rumusan masalah, ya, rekomendasinya. Itu saja. Nanti kalau orang membutuhkan, baru dia datang ke Litbang untuk minta secara resmi. Harus resmi ya, karena di kontrak itu ada. Di kontrak kami itu ada. Jadi ini tidak untuk dipublis, tetapi jika dibutuhkan maka dia harus mengajukan dengan resmi permintaan. Tetapi gambaran bahwa apa yang kita lakukan itu sudah ada di rangkuman hasil penelitian. Kemudian dimasukkan di web Bapelitbangda. Itu yang kami lakukan. Ya. Jadi orang Bapeda itu bisa mengambil, atau orang siapa itu rangkuman itu. Nanti kalau mau lengkapnya silakan ke Bapelitbangda atau ke Bidang Litbang, seperti itu. Ya, itu yang terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian atau kajian. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan praktis misalnya dalam pelaksanaan kelitbangan, misalnya ya penelitian-penelitian apa yang kami lakukan, kemudian bagaimana kita mengerjakan pekerjaan lain yang berkaitan dengan pengukuran indeks misalnya. Kita mengukur indeks juga.
tidak dikembangkan. Indeks pengelolaan keuangan daerah, indeks daya saing daerah, indeks inovasi daerah, tidak. Masa di dalam aturan kok seperti itu? Perangkat daerah yang menangani penelitian dan pengembangan itu yang melakukan pengukuran indeks. Iya, belum ada benar enggak ya? Provinsi, kabupaten, kota. Jadi kabupaten kota dinilai oleh provinsi, tetapi tetap dia melakukan pengisian template untuk penilaian. Iya. Iya. IDSD, kemudian ada IID, Indeks Inovasi Daerah, yang nanti akan diikuti penghargaannya Innovation Government Award, IGA. Iya, IGA setiap tahun. Iya kan ya, seperti itu. Jadi ada 3 indeks, 4 sebenarnya, dengan indeks kepemimpinan kepala daerah masih. Iya. Kecuali yang keempat ini, indeks kepemimpinan kepala daerah, itu dipending dulu karena akan mengganggu elektabilitas ya calon kepala daerah nantinya kalau hasilnya keluar, sehingga kepala BSKDN itu pending dulu nanti tahun depan. Ya, jadi untuk IKKD itu dipending dulu. Tapi 3 ini kita lakukan. IPKD ini sementara kami menyiapkan data untuk 6 dimensi, kemudian IDSD ini untuk 12 pilar, ya, kemudian IID ini sementara kami akan melakukan lomba inovasi daerah. Inilah yang contoh-contoh. Nah, kemudian berikutnya ada lagi, kemudian lanjut, ya, lagi dengan juga tadi, tapi sebelumnya. Nah, ini yang judul-judul yang kami yang kami laksanakan. Jadi yang pertama ini adalah komoditi unggulan ya. Ini rantai nilai. Jadi bukan penelitian tunggal yang kami lakukan, tetapi kami mau melihat bahwa bukan dari sisi satu aspek saja. Jadi kalau bisa Polman melihat jangan dari sisi satu aspek saja. Misalnya kalau kita mau mengembangkan satu komoditi, ya kalau di Polman itu komoditi apa di sana ya? Kakao ada ya? Kakao, beras ya, padi, kakao saja ya misalnya, kakao. Nah, kalau kakao kita kita harus lihat rantai nilainya, mulai dari hulunya sampai ke hilirnya. Ya. Jadi kalau di hulunya ini kan di tataran produksi ya, kakaonya. Jadi berarti situ kita bermain dengan petani. Ya, bisa juga dengan pengusaha karena langsung biasanya ada yang sudah ambil langsung ke petani. Nah, di situ kita lihat. Nah, kemudian bagaimana di proses antara hulu ke hilir? Adakah proses pengolahan di sini atau tidak? Ataukah dari hulu langsung ke hilir? Kan ada seperti itu. Gelondong nangka dijual, dipetik langsung jual. Tidak ada nilai tambah gitu. Nah, ini nih bagus kajian seperti ini. Jadi kita bisa melihat di mana sisi nilai tambahnya. Untuk menghasilkan satu komoditi unggulan, ya, seperti itu. Kalau menurut Prof. Abu Ala, istilah unggulan dan andalan sudah kita tahu. Unggulan dan andalan, ya. Jadi Prof. Abu Ala itu mengatakan kalau andalan itu skalanya di kabupaten kota. Kalau andalan, kalau unggulan itu kalau lebih dari itu unggulan. Ya, biasanya skalanya di provinsi itu kan. Provinsi atau nasional kalau unggulan. Ya. Nah, ini yang penelitian pertama. Yang kedua ini berkaitan dengan satu ya. Ini penelitian kolaborasi. Ya, penelitian kolaborasi. Sebenarnya ada 12 penelitian kami lakukan. Di luar dari yang terkait perekayasaan, 15 semua. Ya, jadi 12 yang murni penelitian kajian. Ya. Cuma yang saya tidak masukkan yang tunggal. Yang ini yang beberapa ini yang kami berikan contoh terkait dengan kolaborasi. Jadi antara pemerintah provinsi dengan Kota Palopo. Jadi litbangnya Kota Palopo datang ke kami minta dukungan bahwa dia akan mengkaji terkait dengan sagu.
Karena apalagi komoditi andalannya dia itu sagu di luar raya, tetapi pemasarannya kurang. Nah dia datang, saya usul begini, kami ada praktek cerdas yang akan kami lakukan. Oke, saya alihkan ke situ. Kolaborasi antara Kota Palopo, Litbang Kota Palopo dengan provinsi, kita mengangkat masalah sagu. Jadi ini akan kita lihat nanti bagaimana rantai nilai sagu. Jadi dari produksi sagu nantinya bisa dijadikan makanan kuliner. Kemudian dipadukan lagi dengan edukasi, yaitu teknopark. Ini cikal bakalnya ini. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang saya ceritakan ini untuk bisa mengajak adik-adik teman-teman sekalian berpikir ya ke arah situ. Jadi jangan melakukan penelitian lagi dengan cara tunggal untuk melihat itu, tetapi coba-coba kita apalagi melihat permasalahan yang bisa menyentuh yang lain, sehingga nanti permasalahan itu akan selesai mulai dari ujung ke ujung. Ya. Nah, itulah nanti yang cikal bakal untuk menjadi bahan di dalam perencanaan. Kalau tunggal sih ngapain? Perencanaan juga dia mengatakan bahwa kalau seperti ini sih penelitianmu ngapain untuk dijadikan bahan dalam perencanaan. Sementara perencanaan itu kan cross cutting kan? Cross cutting kalau perencanaan. Jadi satu kita programkan tetapi dia tersentuh dengan program yang lain. Gitu. Kenapa? Karena kita mau menciptakan efisiensi anggaran. Ya, tidak kayak dulu lagi yang masih berupa proyek-proyek. Sekarang tidak. Dia selalu berbasis kinerja. Jadi antara satu dengan lain itu. Ya, sama dengan kemiskinan, dengan pengangguran. Kalau kita menyentuh pengangguran, dia akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Itu, jadi seperti itu. Satu kita tangani, kita upayakan supaya yang lainnya bisa teratasi. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan apa ini? Das ya. Das. Inilah yang pentahelix. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan di daerah aliran sungai? Kan banyak sekali masyarakat ya, dia menggunakan lahan-lahan di situ. Yang mana lahan itu kan daerah terlarang atau terlindung. Yeah. Nah, sehingga inilah kita upayakan bagaimana bisa mengatasi itu. Di samping ada hal lain, yaitu perubahan iklim. Penurunan emisi gas rumah kaca. Ini anunya. Jadi satu kita lakukan, tetapi ini siapa yang melakukan? Pemprov, perguruan tinggi. Ya, ini Unismum kalau tidak salah perguruan tingginya. Kemudian LSM, kemudian Balai. Jadi daerah aliran Sungai Bila yang ada di Bone dan Cedek Berang yang ada di Goa. Anunya ya, masing-masing biayanya mereka. Yang jelas bahwa anggaran yang digunakan adalah anggaran 200 itu untuk di provinsi yang dilaksanakan nantinya oleh perguruan tinggi. Selebihnya pihak-pihak yang terkait yang melaksanakan ini itu menggunakan biayanya sendiri. Inilah kolaborasi. Ya, tetapi dalam pengerjaan ini namanya pentahelix gitu. Nah, 4 dari 3. Kalau 3 itu triple helix. Nah, kemudian di samping dengan itu ada kajian kelitbangan itu berupa demplot perekayasaan. Ini yang langsung kelihatan bentuknya, ya, langsung kelihatan. Ya, jadi ada yang lalu kita membuat mesin roasting kopi. Jadi alat roasting kopi itu penyangrai kopi. Kan di Polman juga ada kopi kan? Ya, jadi dia menyangrai. Sayangnya konsep itu sudah ada setelah saya masuk. Waktu saya masuk saya bilang tidak bisa kan diubah konsep ini. Kenapa hanya menyangrai? Jangan tanggung-tanggung membuat mesin. Kalau membuat mesin sebaiknya dia menyangrai, tetapi dia sudah menghasilkan bubuk kopi. Gitu. Kedepannya ini saya sudah buat rancangan. Jadi dia disangrai, kemudian dihaluskan, kemudian keluar itu langsung nanti untuk siap diminum, siap untuk minum kopi. Ya, seperti itu. Jadi saya ajak teman-teman di kantor, sekarang kalau kita berpikir tolong jangan pakai kacamata kuda.
Selalu lihat juga hal yang lainnya. Jadi misalnya kalau kita buat mesin kopi, sampai ke ujungnya itu kopi. Ujungnya kopi apa? Kita nikmati sampai ke situ itu mesinnya. Yang kedua, jangan ciptakan mesin yang sulit untuk dipindah-pindahkan. Usahakan ciptakan sesuatu yang portable, yang mudah dipindah-pindahkan. Kenapa? Karena UMKM sekarang itu tidak membutuhkan ruang yang besar. Karena dia di jalanan kah, di mana kah, itu dia bisa melakukan transaksi perdagangan ya, seperti itu. Iya. Kemudian ada demplot yang kami lakukan tadi itu mesin, ya. Ada mesin pengering rumput laut. Nah, untuk ini pengering rumput laut, ini kita gunakan untuk nelayan atau petani rumput laut. Di Sulawesi Selatan rata-rata rumput laut itu dikeringkan melalui apa namanya kalau di Polman kah itu bale-bale, para-para, iya itu. Ini lebih jorok lagi, di tanah, dihamparkan pakai apa itu toh, alas apa itu? Iya, itu kan terkontaminasi dengan kuman ya, iya. Sehingga ini kita ciptakan alat ini, nanti akan kita bawa ke Bulukumba, mengundang petani rumput laut untuk melihat proses pengeringannya, iya, proses pengeringan itu. Iya, seperti itu. Nah, kalau yang roasting kopi tadi tidak bisa karena mesinnya besar. Itulah yang saya karena konsepnya sudah seperti itu. Saya sudah tidak bisa ubah karena sudah mau dilaksanakan itu waktu. Tapi kedepannya insya Allah akan kita kembangkan roasting kopi itu. Nah, kemudian demplot. Jadi demplot tadinya hanya satu. Kami ciptakan. Jadi demplot sebelumnya dibuat hanya misalnya untuk budidaya ikan saja. Budidaya ikan. Nah, saya lagi punya ide. Selain begini, kalau kita membuat demplot, kalau hanya ikan saja, itu kan sudah umum. Coba-coba padukan dengan yang lain. Kan bisa, toh kita memelihara ikan di bawah, di atasnya itu sayuran. Jadi kita bikin aquaponik. Ya. Jadi di bawah ikan nila, di atas itu sawi. Sawi, gitu. Jadi digunakan itu menggunakan air tawar. Satunya air laut. Jadi demplot ada dua dalam satu lokasi di Kupa nantinya. Itu hanya menggunakan bak kecil ya, bak kecil. Itu ada 3. Karena satu ada untuk filter air itu, satu untuk filter airnya. Jadi satu ikan nilanya, satu sayurannya itu. Nah, ada juga yang dia disusun di atasnya setengah. Dibuatkan pipa itu untuk yang sayuran. Nah, yang satunya menggunakan air laut, ini adalah udang paname dengan lawi-lawi. Tahu sedikit lawi-lawi? Lawi-lawi anggur laut. Ada yang itu yang hijau, yang bunyi-bunyi kalau dimakan itu. Iya, itu lawi-lawi. Itu tinggi vitaminnya itu. Dan itu untuk membantu stunting, iya. Sehingga itu kami itu pakai air laut. Pakai air laut saja, jadi ikan udang paname tapi harus 2 bak ya, harus 2 bak. Nggak bisa dia di atasnya itu baru lawi-lawinya tidak, karena airnya sejenis. Air laut yang digunakan harus yang apalagi air yang untuk di lawi-lawi itu harus yang sudah kita sudah dipakaikan mesin untuk memfilter airnya, gitu ya. Ini 2 hal yang kita Nah, ini bisa skala rumah tangga. Jadi kalau kita misalnya mengalami krisis kekeringan misalnya ya, agak sulit, ataukah hal-hal lain krisis pangan, itu masyarakat bisa membuat itu dengan skala kecil-kecil. Bisa dibuat skala kecil-kecil. Jadi pada saat nanti akan sudah masuk ke teknis pembuatan apalagi wadahnya, itu akan kita undang juga. Akan kita undang juga masyarakat nelayan di situ untuk melihat. Jadi supaya dia tahu dari awal itu bagaimana, kemudian nanti bagaimana kita melakukan pengawasan sampai ke panennya. Itu. Jadi air tawar dengan air laut. Iya. Seperti ini. Inilah yang kami lakukan ya. Mudah-mudahan nanti Polman juga bisa, karena di Polman kan juga daerah pantai ya. Daerah pantai, nah itu sangat bagus itu di daerah pantai. Kita buat seperti inilah. Ini ya, upayakan. Nah, kedepannya mungkin ada di antara kita ini yang bisa memikirkan, bisa menciptakan 3 budidaya 3 macam.
Saya sementara berpikir-pikir membuat konsep ya untuk teman-teman ya, hasilkan itu untuk menghasilkan 3 ya, ini masih 2 ya, 3 nantinya. Saya cari dulu apa yang bisa di kolaborasikan, diintegrasikan ya. Jadi ini namanya budidaya terintegrasi namanya. Jadi carikan terintegrasi 3 integrasi. Kalau 2 kan banyak nih ya, sudah banyak yang di seluruh daerah, tetapi yang 3 itu belum. 3 saya coba-coba nanti ya, ini contoh ya. Nah kemudian berikutnya bagaimana pengukuran indeks. Nanti mungkin ya, nanti saya kirimkan aturannya itu. Jadi siapa yang melakukan pengukuran indeks ini? Tapi slide berikutnya ya. Siapa yang melakukan pengukuran ini ya? Di Polman. Iya, yang di ide itu indeks inovasi. Iya, ya. Kan ini kalau yang IID itu ada 2. Ada yang ditangani oleh biro, itu Kemenpan RB. Ya biasanya itu biro organisasi. Kalau inovasi lainnya, tata kelola pemerintahan dengan inovasi lainnya itu kita di Litbang. Tapi pelayanan publik itu di biro organisasi. Ya, karena memang leadingnya langsung dia ke Kemenpan RB. Namun kita tidak melakukan pengukuran ini harus di kita ini. Di aturan memang Litbang dikegiatankan, jadi ada. Jadi kita buat kegiatan khusus untuk pengukuran ini karena ada landasannya, ada aturannya. Iya, ada aturannya. Pengukuran IPKD dan pengukuran IDSD, IID sendiri. Iya, ini. Nah, ini pun juga sebelumnya kita punya apalagi tim ini kerja sendiri. Ya, satu hal lagi yang mungkin kami share. Jadi waktu dilakukan pengukuran ini selalu terlambat ceritanya. Ya, karena saling berharap antara siapa yang bertugas untuk menyiapkan data ini dengan data ini ya, itu saling berharap. Jadi tiba waktu kita sudah tidak bisa mengejar melengkapi data. Nah, saya melihat kondisi seperti itu, maka saya bentuk tim internal dulu. Tim internal di bidang Litbang, kemudian saya bagi tugas. Untuk IPKD misalnya 6 dimensi. Ya saya bagi tugas karena untuk di 6 dimensi, dimensi 1 itu mutlak untuk Bapeda, Bapelitbangda. Dimensi 2, 4, 5 itu adalah BKAD. Kemudian dimensi 3 adalah Diskominfo, dimensi 6 adalah Inspektorat. Nah, dimensi 1 yang saya bagi. Dimensi 1 karena di situ di dimensi 1 kita harus menyesuaikan antara RPJMD, RKPD ke KUA PPAS, kemudian KUA PPAS ke APBD. Nah, KUA PPAS APBD ini tugasnya BKD, tapi kita ini RPJMD ke RKPD itu kita. Ya, kita punya tugas mutlak itu di dimensi 1. Ya. Nah, teman-teman ada yang bertanggung jawab untuk mengontrol dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, 5, dan 6. Nah, yang paling rumit di sini ini nih, dimensi 3 karena kita harus mengupload dokumen perencanaan ke dalam web provinsi atau webnya kabupaten kota. Sehingga harus dipastikan dokumen-dokumen yang sudah terbit, yang sudah yang sudah ditandatangani kepala daerah, sudah harus kita pastikan jangan sampai melewati 30 hari. Sebelum 30 hari harus dimasukkan ke web Diskominfo. Itu. Dan ini bukan hanya karena pengaruh pengukuran indeks, bukan. Memang kewajiban kita harus mempublish dokumen perencanaan itu sebelum 30 hari jatuh tempo, sebelum 30 hari lewat ya maksudnya. Iya. Dan itu melalui Diskominfo. Nah, nanti kalau kita sudah ya lihat aturan itu, nanti saya kirimkan aturannya yang menyebutkan itu supaya kita mungkin sudah mulai berpikir untuk melaksanakan pengukuran indeks. Iya. Nah, setelah itu kita membentuk tim di luar dari internal. Internal ini dulu untuk memastikan data-data yang harus kita gunakan di dalam melakukan pengukuran. Kemudian kita membentuk tim melibatkan IPKD, ditandatangani Pak Gubernur ya. Bapeda di situ
tim internal kita ya, kemudian BKAD, Diskominfo, Inspektorat, kemudian kita bisa tambahkan dengan Biro Perekonomian karena yang menangani BUMD. Ada juga data terkait dengan BUMD, laporan BUMD yang dijadikan alat ukur. Nah, perbanyak rapat koordinasi. Jadi kita selalu rapat koordinasi untuk memastikan sejauh mana penyiapan pengukuran untuk dimensi 1 misalnya, dimensi 2, karena yang paling banyak tugasnya adalah BKAD. Jadi BKAD ini yang memang kita harus bantu, ya hal-hal yang memang bisa kita lakukan karena ada template yang sudah disiapkan. Template ini dari pusat, ya dari Kemendagri yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi tidak bisa diperlebar, tidak bisa dipersempit. Jadi apa yang ada di template itu kita isi saja kolom-kolomnya sesuai dengan yang diminta. Gitu. Kapan kita mengubah maka sistem tidak akan bisa membaca. Langsung dia nilai 0. Seperti itu. Iya. Jadi itu pengalamannya. Alhamdulillah nilai kita sudah naik dengan seperti itu. Ya, ini sebenarnya ada kesalahan di dimensi 5 BKAD. Dia salah template. Salah template dimasukkan ke dalam aplikasi. Seandainya sangat baik kita dapatkan. Ya, tapi tidak ada masalah. Yang jelas bahwa ada perubahan yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini juga indeks daya saing daerah, kemudian IID, nah seperti itu. Ya. Nanti sebentar kita perbanyak ya, apalagi diskusinya. Kemudian berikutnya terakhir ini ya terkait inovasi. Ya. Nanti bisa kita diskusi juga terkait dengan inovasi. Lagi inovasi ini unggulan kita ini. Jadi pasti beraksi. Jadi ini mengembalikan anak-anak yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Ya, inovasi yang kita ciptakan ini ya dengan melibatkan kabupaten kota. Kemudian peran si GRK, ini sistem aplikasi pelaporan. Karena Bappenas itu dia mengharapkan pelaporan terkait dengan kegiatan-kegiatan koordinasi penurunan gas rumah kaca itu harus selalu terupdate. Nah, inilah yang kita andalkan dan alhamdulillah itu mendapat penghargaan. Kemudian penelitian kolaborasi. Nah, kita melakukan penelitian rantai nilai sutra. Ya, ini melibatkan LSM yaitu Bakti. Jadi Pemprov, Bakti, perguruan tinggi. Ya, ini 3. Mereka punya biaya masing-masing. Ya, jadi kita melihat bagaimana potensi keunggulan kita sutra itu yang ada di Wajo, Sopeng Wajo, ya mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, karena kita baru bicara di hulu, maka kita libatkan satu kabupaten lagi itu Endrekan, yang mana dia merupakan penghasil murbeinya, makanan ulatnya, seperti itu. Ini sangat bermanfaat sampai ke Bappenas mengakui ini. Nah inilah yang kita mau lakukan lagi seperti ini. Hal-hal yang bisa bermanfaat, yang bisa menggali bagaimana upaya-upaya supaya apa yang kita lakukan jangan diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Misalnya hanya perindustrian, tidak demikian. Jadi bukan hanya tugasnya perindustrian untuk sutra, itu. Ada beberapa perangkat daerah yang berperan di situ, termasuk juga di luar dari pemerintahan, ya. Itu. Nah ini penjelasannya nanti bisa dibaca. Saya kira itu yang bisa kami gambarkan terkait dengan bagaimana pelaksanaan kelitbangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti kita perbanyak diskusinya. Saya kembalikan ke Pak Himawan. Kita beri aplaus Ibu Kabid ya, yang luar biasa. Saya kira sudah memberikan wawasan ya. Nah saya kira hal terpenting barangkali dari kehadiran Ibu Kabid ini, saya kira Bu Kabid kebetulan di Bappenas ini memang kabid-kabidnya masih tergolong muda semua. Ibu Kabid ini kelahiran 1965. Artinya kalau kita lihat semangat beliau, ide-ide beliau, kegigihan beliau dalam bekerja, saya kira mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada kita ya. Yang senior-senior saja, saya kira komitmennya begitu tinggi. Apalagi saya kira teman-teman yang masih muda ya, saya kira tidak ada tidak ada alasan untuk tidak bisa seperti Ibu Kabid ya. Ini Ibu, kalau saya lihat biodata yang disampaikan itu kelahiran 65. Nah kalau kita lihat ya luar biasa semangatnya
ide-idenya, hal-hal yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ini barangkali poin penting juga kehadiran Ibu. Saya kira mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada kita ya, khususnya teman-teman di level kepala bidang, karena memang saya kira ujung tombaknya ada di sana yang mungkin Ibu Kabid. Apalagi memang di Bapeda ini memang kelemahan kami Ibu, karena tidak ada satu bidang yang jelas, untuk tidak ada satu bidang yang betul-betul fokus untuk melaksanakan fungsi kelitbangan. Jadi memang masalah kami dulu pada saat Kementerian Dalam Negeri melakukan pemetaan ulang dalam struktur organisasi, ternyata nilai untuk urusan litbang itu lebih besar dibanding urusan perencanaan, khusus di Polman. Sehingga memang karena nilainya litbang lebih besar dari perencanaan, makanya perencanaan yang nyantol ke litbang. Makanya kami namanya di sana Ibu Balitbang Ren, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan. Kenapa rendah nilainya perencanaan waktu itu? Karena memang indikator yang digunakan juga sebenarnya kurang tepat. Misalnya dia akan diuntungkan oleh daerah yang OPD-nya banyak, itu akan diuntungkan karena nilainya bisa tinggi. Padahal di satu sisi kan Kemenpan RB juga mengamanatkan ada perampingan struktur organisasi. Nah, sementara indikator yang digunakan semakin banyak OPD itu akan semakin tinggi nilai perencanaan. Nah, tapi khusus Polman kita waktu itu OPD tak cuma 28, bagian tak juga cuma 9, jadi itu poinnya rendah, sehingga memang nilai kita cuma C. Nah, saya memang waktu itu juga kebetulan pernah kabit penelitian, jadi saya yang menyusun memberikan data-data pemenuhan indikator di kelitbangan, itu akhirnya bisa dapat nilai B. Jadi C dengan B bergabung masih diperkenankan 4 bidang 1 sekretariat. Nah, jadi sebenarnya Bu, secara tupoksi di Perda kami ada 3 bidang yang melaksanakan fungsi litbang: bidang IPWIL, bidang sosbud, dan bidang ekonomi. Nah, 1 bidang perencanaan. Nah, waktu itu sebenarnya saya yang di litbang sebenarnya sudah protes ke Ortala, tapi Ortala sering menyampaikan bisa jadi atur itu. Toh kegiatan evaluasi itu juga masuk lingkup kelitbangan, kegiatan-kegiatan pengumpulan data, dan ya itu dia sering menyampaikan begitu. Akhirnya teman-teman ya nyaman-nyaman saja. Apalagi memang Ibu Kabid dalam implementasi program kegiatan kami, ternyata memang seluruh bidang tetap fungsi perencanaan yang menonjol. Bahkan mungkin seperti bidang IPWIL itu 100% dia perencanaan ya. Sosbud juga hampir 100% perencanaan. Nah, di ekonomi saja yang kemudian kebetulan jumlah OPD lingkupnya juga kurang banyak, kemudian anggaran yang dikelola juga tidak sebesar bidang yang lain, jadi dia masih ada waktu untuk diarahkan ke fungsi litbang. Nah, seperti itu. Jadi memang saya kira catatan kita bersama sepertinya memang harus ada satu khusus bidang litbang, mungkin begitu. Ya, karena sekarang bidang ini Ibu juga seringkali tantangan mereka juga, keluhan mereka, karena waktu mereka untuk membantu bidang perencanaan itu terpakai habis. Iya, dalam 1 minggu bekerja itu memang waktunya habis untuk membackup, mendukung fungsi-fungsi perencanaan. Sehingga memang kalau tidak salah yang terakhir jadi kabit penelitian itu kami yang kabit penelitian dan statistik, kemudian berubah nama menjadi kabit perencanaan dan pengendalian program. Ya, seperti itu. Jadi saya kira memang hari ini juga sepertinya kita memang harus memperjuangkan untuk kelembagaan kedepannya harus ada satu namanya bidang. Ya. Ya. Jadi untuk BRIN ini Bu, kami dengan beberapa kabit sudah beberapa kali berkoordinasi langsung. Jadi memang sekarang semua daerah harus mengusulkan pembentukan BRIDA. Nah, nanti kalau ya audiensinya ya. Jadi kalau tidak salah, mudah-mudahan ini nanti yang memang ketika bergabung dengan perencanaan, misalnya BRIDA, nanti memang ada bidang yang khusus menangani perencanaan. Nah, makanya tadi ketika Ibu bertanya bagaimana dengan penghitungan indeks ini, itu sepertinya tidak kami lakukan, tapi khusus untuk inovasi, alhamdulillah 1-2 tahun ini kami juga berupaya bagaimana
Kelitbangan itu juga didorong kepada upaya-upaya kami dalam pengembangan inovasi-inovasi khususnya di perangkat daerah. Nah, tadi saya kira ada beberapa hal ya yang menarik yang disampaikan Ibu Kabid, khususnya tadi beberapa kunci utama berbicara Kelitbangan tadi mengenai literasi. Saya kira memang mustahil kita berada atau melaksanakan fungsi-fungsi Kelitbangan tapi kita tidak banyak literasi ya, bahan-bahan atau referensi kita melalui kegiatan atau aktivitas membaca dan sebagainya itu masih minim. Nah, ini saya kira Ibu Kabid tadi sudah memberikan kuncinya ya, bahwa literasi ya teman-teman yang menangani Kelitbangan ini, perencanaan tentu juga saya kira memang harus kaya literasi. Nah, kaya literasi itu tentu kalau hanya itu terus ilmu UTA 7 tahun lalu itu yang dibaca regulasi itu terus yang kita mau gunakan, saya kira ketinggalan sekali mati. Regulasi sekarang ada juga yang hanya satu pasal nggak baca, seolah-olah nggak baca semua nih begini, padahal sebenarnya bisa aja hanya pasalnya dan sebagainya. Jadi saya judul SK saja. Ya, akhirnya saya kira hanya memberikan saja semangat ya kepada kita semua. Nah, termasuk tadi teman-teman, saya kira tadi ini yang kegelisahan kita bersama ya, bahwa seringkali memang sebenarnya kalau tadi sadarnya Ibu matriks kertas kerja, saya kira saya yakinnya teman-teman di bidang pasti juga melakukan hal ini ya, karena saya juga mendorong, kasihan di bidang kalau ada stafta dia ke kantor tidak tahu apa dia mau bikin dan tidak tahu apa perannya, ada fungsinya. Jadi memang ujung tombaknya sebenarnya untuk memastikan mereka ke kantor jelas tanggung jawabnya hari ini, apalagi kerjanya. Kalaupun hari itu berhalangan dan sebagainya, minimal target-target mingguannya juga ada dan terus kita pantau. Artinya memang tugas kita memang di situ. Jadi ketika Ibu Adel baru mandi dan tahu nih apa yang mau dikerjakan hari ini di kantor apa yang harus saya selesaikan, sebenarnya semangatnya di situ. Karena kami juga pernah kepala bidang seperti itu, biasanya kegelisahan kami, kasihan ini anak-anak PTT, anak-anak teman-teman ASN ke kantor, tapi kita juga di bidang tidak mampu memberikan job, tidak mampu mengaturkan pekerjaan apa, bekerja sambil belajar mereka. Nah, itu juga sebenarnya barangkali mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tugas kita dan mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya, ilmu-ilmu pengalaman kita juga bisa kita pindahkan. Ini saya kira poin penting juga dari Ibu ya, bahwa ternyata sangat telaten ya. Barangkali kita selama ini menganggap cukup bagus nih kegiatan-kegiatan ta, rapi sekali nih jadwal-jadwal ta, tapi ketika mendengar tadi Ibu ya, ini yang sudah luar biasa, senior, sangat senior dibanding kita, tapi ya jadi ini matriks sangat sederhana tapi justru luar biasa, luar biasa nanti membantu untuk kita melewati kegiatan-kegiatan secara baik. Jadi tidak ngos-ngosan maki karena rapi sekali nih. Jadi ketika Pak Gubernur mungkin minta, Ibu Kabid sudah tenang-tenang, sudah jadi 80%. Kalau kita bayangkan tiba-tiba Pak Bupati masih 0%, masih 10%. Bayangkan nih bagaimana. Ya, saya kira itu hanya bagian dari evaluasi internal kita. Nah, yang menarik tadi sebenarnya ada majelis pertimbangan yang dibentuk. Kami waktu Kabid juga Ibu, memang waktu itu kegelisahan kami bagaimana ini penelitian tidak sekedar dia masuki saja orang menitip anggaran, dia kerja seadanya, dia copy paste penelitian yang ada di Kabupaten A, B, C. Akhirnya memang waktu itu kami juga membentuk tim para asisten dan sebagainya yang akan menyeleksi. Jadi ketika kita menolak itu ada alasan. Nah itu. Nah waktu itu memang, tapi sebatas itu saja. Tapi kalau kita lihat ini tadi di Pemprov Sulsel ya, karena tentu kan secara sumber daya juga ya namanya di provinsi ya, tentu kita memang harus banyak belajar. Ini luar biasa karena tahapan-tahapannya juga sangat jelas. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Badan, yang bisa nikmati Ibu narasumber yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, Muhammad. Saya langsung saja Bu, izin ini sharing pengalaman terkait apa yang telah kami lakukan di Polewali Mandar, yang khusus untuk kegiatan kelitbangan. Kebetulan kami juga dipercayakan oleh pimpinan Kepala Badan membantu melaksanakan kelitbangan di Polewali Mandar. Nah, Polewali Mandar sendiri sebenarnya potensi utamanya adalah sektor pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Makanya sektor ini yang paling banyak diangkat di kegiatan kelitbangan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut juga di Polewali Mandar sendiri seperti yang Ibu jelaskan tadi beberapa di atas, kami juga sudah melaksanakan sebenarnya di Polewali Mandar kegiatan-kegiatan integrasi, baik yang sifatnya triple helix, pentahelix, itu kan sebenarnya juga kami sudah lakukan di Polewali Mandar. Terakhir kemarin yang paling besar kami laksanakan adalah kerjasama dengan Badan Teknologi Industri Nasional. Ini kerjasama pertanian terintegrasi. Itu sifatnya juga pentahelix, melibatkan hampir semua sektor, bahkan sampai ke perbankan dan ujung-ujungnya sampai ke masyarakat. Impact-nya yang diharapkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, sehubungan lagi dengan hal aturan baru PMK ini, PMK 212 ini, yang lebih banyak menyentuh tentang kelitbangan, merupakan hal baru bagi kami di Polewali Mandar, karena jujur kami melihat penyusunan rencana kegiatan yang kami lakukan ini belum sepenuhnya menyusun sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PMK. Kami dengan pimpinan ini sifatnya meraba-raba bagaimana menyusun rencana penelitian yang kami ingin laksanakan. Contohlah misalnya tahun yang pertama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan sampai dengan evaluasi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada masalah dilaksanakan ketika belum mempunyai rencana induk kelitbangan? Dan kedua, di kegiatan kami di kelitbangan ada aspek sosial. Nah, outputnya itu dokumen evaluasi Pemda, evaluasi dan kemiskinan ekstrim. Nah, ini kan baru pertama di bidang sosial melakukan itu. Nah, tahapan apa yang harus dilakukan pertama untuk melakukan evaluasi ini, Bu? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Kabid. Ya, silakan terakhir satu lagi sebelum direspon Ibu, Bu Nur Anida. Bisa diperkenalkan diri dulu supaya Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, Ibu. Saya Bu Anida. Kebetulan diberi amanah menjadi Kepala UPTD Agroinnovar di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi perlu mungkin kami sampaikan bahwa UPTD kami ini lahir karena adanya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang sekarang bergabung dalam induk Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi hal-hal yang telah kami lakukan terkait dengan kegiatan kelitbangan itu hanya terfokus pada pengembangan, karena kemarin ada beberapa varietas padi yang dikembangkan di Kabupaten Polewali Mandar. Itu yang lebih lanjut kami lakukan terkait pengembangannya di kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Kabupaten Polman. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah itu tergolong kegiatan litbang atau hanya dalam posisi untuk mendiseminasikan
hasil-hasil yang sudah dilakukan riset oleh Badan Tenaga Nuklir itu sendiri. Karena yang selama ini kami lakukan itu yaitu kami hanya melakukan pengembangan di kelompok-kelompok tani dengan bekerjasama dengan tenaga-tenaga teknis dari Dinas Pertanian. Nah, itu yang kami lakukan, Ibu. Jadi kira-kira seperti apa optimalnya sehingga kegiatan kelitbangan yang ada di UPTD kami berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena kami munculkan sendiri itu kegiatan tidak seperti tadi yang digambarkan bahwa kita kegiatan litbang itu kita merekrut ya hasil penelitian apa yang kira-kira bisa didanai dan sebagainya. Kalau kami selama ini Ibu di rencana kerja anggaran kami itu kami sendiri yang menyusun bahwa kegiatan ini yang akan kami laksanakan. Kami tidak sampai belum sampai pada tahapan merekrut bahwa ini loh penelitian yang bisa kami danai. Sama di 2023 ini yang kebetulan memang kegiatan kelitbangan juga diteruskan di UPTD kami melalui dana PMK. Itu di RKA kami memang sudah diprogramkan memang kegiatan-kegiatan kayak litbang seperti litbang pakan ternak ya, kemudian litbang penyebaran varietas unggul dari Badan Tenaga Nuklir. Nah, seperti itu. Jadi kami tidak melakukan perekrutan Ibu seperti yang disampaikan tadi. Apakah ini memang benar untuk dilakukan khusus untuk kegiatan litbang atau mohon petunjuknya seperti apa ke depan karena kegiatan ini baru akan dilaksanakan. Saya kira demikian Ibu. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Izin Pak Himawan. Saya ini baru tahu kalau Pak Himawan itu Pak Kaban. Duh, enggak lucu rasanya nih. Dia hubungi saya selalu. Dia cuma sebut nama soalnya. Iya. Ternyata kan beliau energi. Saya bilang sama beliau, beliau mirip dengan Pak Jupri Rahman. Iya. Pak Jupri Rahman. Iya, dia bekas Bapeda. Sekarang deputi di Kemenpan RB. Ya. Gayanya seperti, ya, gayanya. Iya, gitu. Orangnya pintar itu Pak Jupri Rahman. Ya, dan memang ciri-cirinya juga seperti ya. Iya. Bukan memuji karena dia berikan enggak. Memang seperti kalau kita ada Pak Jupri Rahman itu nanti kita bisa membenarkan yang saya bilang. Baik, dari Pak Kabid Ekonomi, tapi sebelumnya dulu saya mungkin share ya terkait dengan evaluasi. Ya, jadi evaluasi di dalam perencanaan dengan evaluasi yang dilakukan di kelitbangan itu sedikit agak berbeda. Kalau di kelitbangan itu kita evaluasi kebijakan yang dituangkan di dalam program. Makanya di dalam mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah, tidak lain tidak bukan adalah menyesuaikan antara program yang ada di RPJMD dengan program yang ada di RKPD sampai kepada APBD. Sementara evaluasi yang ada di perencanaan itu adalah evaluasi anggaran, ya, anggarannya sejauh mana, capaian-capaian itu. Kemudian evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan. Nanti akumulasi dari situ kan nanti akan mencapai berapa kira-kira capaian program. Akumulasi dari kegiatan-kegiatan itu. Kalau di litbang tidak sampai ke kegiatan tidak. Nah, kemudian evaluasi kedua yang dilakukan litbang adalah indikator makro. Capaian indikator makro IKU. Litbang. Iya, dia lakukan evaluasi itu. Kan itu di perencanaan hanya melakukan saja, melihat saja sejauh mana tercapai tidaknya tuh antara target dengan realisasi kan. Begitu di bidang perencanaan. Dia tidak lakukan evaluasi bahwa kenapa sampai tidak tercapai ini. Tidak itu di bidang perencanaan. Jadi perencanaan itu hanya melihat bahwa target di tahun ini misalnya 10. Kemudian capaian kita atau realisasi kita apakah mencapai 10 atau tidak. Itu sih dicatat nih bahwa tidak tercapai 9, tidak tercapai melampaui. Itu begitu perencanaan. Jadi itulah saya bilang ada sedikit berbeda. Yang penting di litbang adalah skalanya makro dan dia levelnya kebijakan.
Makanya itu sangat dibutuhkan ada analis kebijakan di Litbang. Gitu. Ya, masuk ke Kabit Ekonomi. Iya. Jadi penyusunan rencana kegiatan yang kita lakukan ini belum disesuaikan dengan PMK. Ya, saya kira pelan-pelan saja disesuaikan. Ya, tidak serta-merta bahwa ada aturan itu langsung kita bisa menyesuaikan seperti itu kan tidak demikian. Ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting kita paham bahwa ini harus disesuaikan. Tetapi adapun bahwa kapan kita, silakan kita karena kalau kita terburu-buru juga nanti akan keliru. Iya. Itu seperti itu. Kemudian ini kan ada UMKM Award ya. Nah di sisi lain ini kita mau lakukan seleksi juga. Sama halnya dengan kita melakukan seleksi proposal misalnya untuk melaksanakan penelitian. Ya kira-kira siapa yang akan menyeleksi itu? Ya. Nah kita harus lihat siapa kira-kira yang berpotensi memahami UMKM. Contoh, kita mungkin bisa mengundang dari perindustrian untuk menjadi tim penilai ya, tim seleksi. Kemudian dari perguruan tinggi yang menangani pemberdayaan itu kita bisa ambil dari dari LSM ada pemerhati. Ya, pemerhati untuk usaha mikro itu. Jadi jangan susah terkait dengan siapa yang bisa menyeleksi. Yang jelas bahwa kita memang harus pandai-pandai melihat kapasitas seseorang untuk menjadi tim seleksi. Iya, gitu. Kemudian hal-hal apa lagi yang kita harus siapkan ya? Gitu. Sebelum kita lakukan seleksi, harus kita dulu menyiapkan memang bahan. Yang pertama bahwa UMKM lingkup apa yang kita butuhkan, itu dulu kan banyak ya UMKM itu ya. Yang kedua, buat kriterianya. Kalau kita tidak bisa buat kriteria per masing-masing jenis UMKM, buat kriteria yang dijadikan landasan penilaian oleh tim seleksi yang umum berlaku untuk seluruh UMKM gitu. Tapi kalau tidak bisa jadi buat berdasarkan pengelompokan itu silahkan. Itu yang kita kriterianya. Kemudian bentuk SK tim seleksi. SK tim seleksi secara resmi tanda tangani Pak Bupati. Yeah. Seperti itu. Namun di samping tim seleksi itu ada tim internal Pak ya, yang untuk menyiapkan administrasi ya, itu yang perlu kita lakukan. Yeah. Kemudian metode seleksi proposal ya sesuai dengan ristek ya betul. Adapun bahwa dia serupa dengan yang dilakukan oleh ini ya. Namun tadi saya sudah sampaikan bahwa kami memenuhi amanat dari aturan Perpres nomor 12 bahwa kalau penelitian itu nilainya 200 mulai 200 itu harus dipublis. Selama ini tidak pernah dilakukan itu di Sulawesi Selatan. Maka itulah hal baru yang saya katakan bahwa saya lakukan itu karena mereka tidak tahu caranya dikasih bagaimana untuk dipublis. Caranya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus menentukan dulu tema dan rancangan judul. Tema rancangan judul tidak bisa lahir begitu saja. Kita mendapatkan dari majelis pertimbangan. Karena memang tugasnya untuk membantu gubernur itu. Majelis pertimbangan itu untuk membantu gubernur. Nah, itulah yang melahirkan itu. Kemudian kita dari sekian rumusan yang sudah hasilkan, kita menyesuaikan dengan dokumen. Iya, gitu. Jadi ini tidak pernah dilakukan, baru dilakukan di Litbang ini. Baru lakukan itu. Kemudian indeks terkait dengan indeks inovasi daerah, ya. Jadi bagaimana betul? Indeks inovasi daerah itu kan ada 3 jenisnya ya. Jadi inovasi ada indeks inovasi daerah ada 3 jenis inovasi yang bisa menghasilkan indeks. 1 inovasi tata kelola pemerintahan, 1 inovasi pelayanan publik, satunya lagi inovasi lainnya. Nah kalau pelayanan publik ini biasanya tadi saya sudah singgung juga, itu biasanya dilaksanakan oleh biro organisasi. Apakah di Polman begitu? Biro Ortala atau Bapak Litbangda? Ortala ya? Iya. Berarti yang kita punya kewajiban adalah 2 inovasi yang kita harus lakukan, yaitu
menjaring inovasi tata kelola pemerintahan dengan inovasi lainnya. Tata kelola pemerintahan dari OPD, tetapi di luar dari pelayanan publik ya. Jadi kalau kita mencari inovasi dari perangkat daerah, kita sebutkan bahwa selain dari pelayanan publik, inovasinya gitu. Misalnya terkait dalam hal bagaimana memudahkan dia bekerja, ya tahu dia cari bagaimana inovasi untuk mempercepat proses pekerjaan. Itu kan satu inovasi terkait tata kelola pemerintahan. Yeah. Nah kemudian inovasi lainnya, libatkan ke pendidikan. Kayak kami itu dari SMA, karena SMA adalah kewenangan provinsi, kabupaten adalah SMP. Iya, libatkan itu. Adakan lomba inovasi. Ini kan ini sementara proses, insya Allah bulan Mei ini kita sudah adakan lombanya. Karena harus kita seleksi dulu proposal untuk masuk ke dalam 10 besar. Dari 10 besar untuk menjadi 1, 2, 3 sampai ke harapan. Iya. Itu. Jadi caranya kita manut. Dan ingat Ki, kalau kita menyeleksi ya inovasi, lihat Ki juga tingkat kematangannya. Tidak serta-merta itu inovasi yang masuk itu kita anggap inovasi yang oke. Tidak. Iya, kan masih ada tahap inisiasi, ada tahap yang ada itu yang bagus. Jadi ada tahap implementasi, ada penerapan. Yang sudah diterapkan itu yang kematangannya tinggi. Iya, jadi lihat yang sudah dijalani itu, dan tugas tak itu harus melakukan evaluasi. Jadi harus kita lihat apakah dia 2 kali setahun atau kita sanggup lakukan 4 kali setahun per triwulan. Itu. Jadi inovasi itu jangan nih kalau inisiasi, simpan pakai saja itu untuk kita bantu kembangkan itu untuk menjadi inovasi penerapan. Gitu. Bisa jadi dia ada kendala lain sampai dia belum masuk ke tataran implementasi atau penerapan gitu ya. Nah kemudian dari Ibu Nasra tadi berkaitan evaluasi apa tadi Ibu Nasra tadi ya? Oh, evaluasi terkait dengan kemiskinan ekstrim ya, IPM. Tapi dulu kita jelaskan dulu sedikit sangat. Yang pertama tadi itu kan ada 7 jenis kelitbangan. Pertama penelitian, pengkajian sampai evaluasi. Apakah tidak masalah dilaksanakan ketika belum ada rencana induk kelitbangan? Kedua yaitu evaluasi, kan di bidang sosbud ada kegiatan kelitbangan yaitu aspek sosial. Nah outputnya itu ada dokumen evaluasi IPM dan dokumen evaluasi kemiskinan ekstrim. Yang saya tanyakan tahapan apa yang pertama bisa dilakukan untuk kegiatan ini, untuk dokumen itu, evaluasi itu. Oke. Iya. Jadi memang di untuk pengkajian itu kan ya ada terkait ya. Saya tidak tahu kenapa Ibu Nasr saya bilang itu pertama. Iya. Tadi yang pertama apa ulangi? Tidak, saya ingat tadi tiba-tiba terlintas toh. Pertama tadi apa? Yang kedua yang saya tahu terkait dengan evaluasi yang dilakukan. Yang pertama itu kan ada 7 jenis kelitbangan, penelitian, pengkajian. Nah, apakah itu tidak masalah dilaksanakan? Oh iya, belum tanpa ada RIK ya? Oke. Tidak ada masalah. Iya. Kami di provinsi juga Sulawesi Selatan ini belum selesai RIK-nya. Rencana induk kelitbangan. Yang penting kita buat pedoman kelitbangan mengacu kepada Permendagri nomor 16 tahun 2017. Karena di pedoman itu ya, pedoman kelitbangan ya, itu kan kita sudah menciplak hampir seluruh tata cara pelaksanaan kelitbangan yang ada di Permendagri. Iya. Jadi buat itu saja pedoman tak, dan itu dibuat setiap tahun diperbaharui. Cuman saya pakaikan ke teman begini. Kalau tiap tahun ini yang dibuat dan kemudian sama hanya ganti sampul saja, model-model segala macam, ngapain? Jadi saya bikin ini panduan yang saya prediksi bahwa tidak akan berubah ini Permendagri sampai 2024. Jadi pedoman itu 2023 sampai 2024. Jadi sekali untuk 2 tahun, ya toh? Jadi kita laksanakan saja, tidak ada masalah tuh.
Ya. Kemudian evaluasi, apa-apa yang kita harus lakukan. Yang pertama tentu kita buat dulu kertas kerjata. Buat dulu format evaluasi, ya toh. Nah, kalau berkaitan dengan IPM dengan kemiskinan nih, IPM dengan kemiskinan. Ini kan ada beberapa sektor, kemiskinan itu hampir seluruh sektor itu terkait ke situ. IPM itu kan hanya pendidikan, kesehatan dengan ekonomi kan? Iya. Nah, bukan format dulu terkait dengan pelaksanaan evaluasi apa-apa yang kita mau masukkan format. Jadi yang pertama format itu tuh kita misalnya kalau terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan itu kita mau lihat dari sisi apanya, kondisinya kah atau apanya itu kemiskinan. Yang kita evaluasi selama ini apanya Ibu Nasra? Ya, baru kita mau mulai. Baru mau mulai kita ini. Iya. Nah, begini, kalau menurut datanya dari Kemensos, ya, itu kan sudah ada kriteria kemiskinan itu, ya berdasarkan dari Kemensos. Apalagi kemiskinan itu kan dua macam nih, ada kemiskinan umum dan ada yang di bawahnya umum, ekstrim, parah, itu ceritanya. Iya. Nah, sekarang kita mau khusus fokus kepada ekstrimnya. Nah, kita lihat kriteria apa yang menjadi status orang itu menjadi ekstrim. Itu kita kasih masuki di matriks. Kemudian Polman, kita mau evaluasi ini menurut kecamatan atau menurut sektor kemiskinan tak? Kita mau lihat dari sisi sosialnya kah? Dari sisi ekonominya kah? Dari sisi fasilitas, sarana prasarananya misalnya kan ada infrastruktur dasar untuk kemiskinan kan? Misalnya listrik, air bersih, jamban, gitu. Nah, dari sisi mananya kita yang harus tentukan karena sesuai kebutuhan daerah. Nanti di situ kita masukkan di uraiannya, kolom uraian dulu. Kemudian nanti kita masukkan di sini di kolom-kolom. Berdasarkan apa kita mau nilai itu dia punya tadi gitu. Jadi itu yang pertama, kertas kerjata. Yang kedua, cari makin data. Kita evaluasi tahunan atau kita evaluasi beberapa tahun. Kalau saya melakukan evaluasi lebih bagus saya minimal 3 tahun ke belakang. Kenapa? Karena barang ini kalau mau digunakan untuk perencanaan, jangan lagi buka-buka data. Ada di situ dia nota datanya, ya kan? Jadi selalu berpikir bahwa kalau ke depan orang selalu melakukan analisis 5 tahun ke belakang. Lebih bagus kita siapkan memang data terkait dengan itu supaya jangan kita kerja 2-3 kali. Ya toh, jadi kalau kita melakukan evaluasi jangan evaluasi tahunan, tetapi lebih bagus evaluasi itu juga belakangnya. Supaya kenapa? Nanti bisa kita analisis, lihat bagaimana trennya itu sejak lihat misalnya dari tahun 2018 atau 2020 ya, 2020 sampai 2023. Trennya bagaimana ini kondisinya? Apakah dia naik terus atau dia fluktuatif atau dia menurun? Itu ya analisis, itu kita analisa. Nanti bahwa dia setiap tahun terjadi peningkatan. Dia tiap tahun terjadi peningkatan penurunan ya. Jadi dia naik turun. Dan tiap tahun terjadi penurunan. Nanti kita ambil yang ekstrimnya itu bahwa kenapa dia selalu naik. Yang jeleknya yang kita ambil itu kenapa selalu naik ini? Apa faktor penyebabnya? Itulah analisis namanya. Yeah. Nah, setelah kita menyiapkan data, maka tolong nih kalau ada yang terkait dengan yang kita mau evaluasi, maka bentuk tim. Sebaiknya kita bentuk tim. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan jangan dikerjakan sendiri. Sebaiknya kerja tim. Biasakan selalu kerja tim. Kenapa? Barang ini harus dipahami dan diketahui oleh banyak orang. Tidak selamanya Ibu Nasra ada di situ. Bisa jadi besok ada di ekonomi, orang lain yang masuk ke situ. Sementara orang ini dia sudah pernah dengar dari Ibu Nasra. Maka inilah gunanya kerja tim namanya. Ya. Itu yang saya Kemudian yang dari Ibu dalam UPT pertanian ini, UPT Agro Teknopark, iya.
Jadi kegiatan yang dilakukan ini hasil dari Patan. Ya. Nah, begini ya. Di dalam Permendagri nomor 16 2017 itu kan memang sudah disebutkan ada 7 jenis kan? 7 jenis, salah satunya adalah pengembangan. Kalau kita mengambil itu dan kemudian kita kembangkan, kita terapkan kepada kelompok masyarakat misalnya, itu sah-sah saja itu. Itu masuk dalam kelitbangan itu. Iya. Memang orang biasanya tidak pahami dari 7 jenis itu. Disangka mau disama dengan penelitian, kajian semua itu yang lain-lain. Tidaklah, tidak demikian. Iya. Jadi tidak ada masalah. Namun jangan dibiasakan begitu terus. Menampung semua hasilnya orang, lantas kita ya, memang dibutuhkan, perlu, karena itu sangat penting bagi masyarakat. Iya. Cuman kita mungkin tidak bisa laksanakan karena biasanya kita tidak punya. Ibu Kabid ya, tadi di awal saya sampaikan beberapa hal positif saya kira yang bisa kita dapatkan ya dari kepribadian Ibu Kabid ataupun dari jabatan beliau ya selama berkarir ASN-nya di Bapeda. Ini sangat luar biasa. Beliau juga tidak pernah tinggal diam, selalu berupaya mencari kelemahan, kekurangan di jabatan barunya sehingga muncul upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan. Itu saya kira tidak lebih kepada bagaimana institusi di tempat beliau bekerja itu bisa semakin membaik kualitas kinerjanya, dan Bapeda perencanaan membaik, saya kira juga tentu pembangunan di daerah tersebut juga akan bisa kita wujudkan secara baik. Kan tadi sudah nih adik-adik teman-teman semua ya. Satu hal mungkin yang saya pesankan untuk adinda saya, Pak Kaban. Ya. Kan tadi kita sudah berbicara terkait sumber daya manusia. Kita berharap jangan ada pegawai ataupun PTT yang dia datang tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Saya alhamdulillah tidak ada berkeliaran di kantor di bidang litbang. Iya, karena kenapa? Dia sudah jelas apa yang harus dia kerjakan dan kapan yang harus diselesaikan. Walaupun misalnya sudah ditentukan hari ini saya berikan tugas, kemudian dia harus selesaikan 2 minggu. Walaupun di 2 minggu itu, namun dia tetap kerjakan, walaupun dia tidak, bagaimana ya? Dia tidak kerjakan di 1 minggu pertama, ya. Tetapi sebelum di minggu kedua ini barang sudah jadi. Gitu. Nah, yang saya pesankan ke Pak Kaban, ini ada matriks peran hasil yang dibuat. Kan ada formatnya yang dari Kemenpan RB itu ya. Ya. Matriks peran hasil ini, Pak Kaban, saya di awalnya teman-teman itu, saya buat dulu chart. Jadi saya kan mengakomodir kinerjanya Kepala Bapelitbangda, ya, Kepala Bapelitbangda. Kemudian yang dari Kepala Bapelitbangda itu kan ada 5 bidang ya yang mengintervensi. Saya ambil yang satu yang saya intervensi yang mana. Dari satu ini saya turunkan ke subkoordinator yang ada di itu. Kemudian saya sebutkan outputnya berupa apa. Saya kasihkan di situ catatan berupa apa anunya. Jadi dia tidak bingung lagi. Sebelumnya sembarang. Pusing saya untuk menilai kinerjanya, ya Allah. Nyantolnya di mana ini barang? Itu belum lagi saya ngerjakan bulan ini, dia baru kerjakan bulan depan. Sama kasih tugas dia bulan depan. Harusnya dia akan mengerjakan bulan ini karena itu yang saya ambil untuk menjadi output kinerja saya dalam rangka mendukung kinerja Pak Kaban. Gitu. Nah, Pak Kaban yang ini dia harus mungkin diminta kabitnya nanti masing-masing untuk membuat itu. Iya, jadi Pak Kaban juga enak karena semua anggotanya, stafnya itu sudah punya tugas masing-masing. Iya, itu dari tupoksita. Iya, kira-kira sesuai jika siapa tahu kita tidak dukung kinerjanya Pak Kaban, habis ya. Aduh, gitu ya. Nanti kelihatan. Ya, oke lah, sampai di kabit ya, sampai di subkoordinator. Oke, tapi staf nanti kita lihat ini dia dukung yang mana ini. Iya. Karena kan sudah ada itu bawas pokok dan fungsi. Itu ada perkap tak toh? Iya, yang dijabarkan dari Perda. Gitu. Nanti dari bidang-bidang itu yang diserahkan ke Pak Kaban. Pak Kaban nanti yang mengecek, lihat siapa yang pekerjaannya ini yang belum ada. Pak Kaban yang nanti memberikan pekerjaan melalui kabit. Jadi Pak Kaban yang jadi tidak usah Pak Kaban langsung ke situ. Pak Kaban melalui kabit yang menangani itu, ASN. Yeah.
Nanti insya Allah tidak ada yang pikir-pikir gosip. Tidak ada yang pikir paling pikir apa ruangan A, ruangan B, itu dikerjanya. Karena dia sudah punya tanggung jawab jelas apa yang harus dia kerjakan dan kapan dia harus selesaikan. Iya, saya kira itu ya. Luar biasa, kita beri aplaus dulu sama Ibu ya, ini pengalaman-pengalamannya. Saya kira Bu Kabid, alhamdulillah kalau di Bapeda karena memang semua memang sebagian ya, hampir mungkin seluruhnya teman-teman pilihan Ibu Kabid ya, teman-teman sekarang ini menduduki jabatan Kabid itu juga saya kira hasil misalnya komunikasi kami dengan pimpinan misalnya untuk menempatkan teman-teman yang memang punya pengalaman di situ dan alhamdulillah memang terakomodir. Nah, memang secara tugas dan tanggung jawab itu saya kira juga sudah luar biasa. Bahkan kalau kami Ibu Kabid di perencanaan itu, kami di PPD itu sudah 4 kali tembus di, kami selalu 15 besar ya. Nah, bahkan pernah masuk ya 10 besar. Artinya saya kira itu gambaran-gambaran, salah satu gambaran indikator utama bahwa di fungsi perencanaan saya kira kita cukup berhasil menyusun dokumen, tahapan-tahapannya juga kita lalui seoptimal mungkin. Nah, cuma memang barangkali tadi tinggal pembagian peran saja memang yang sehingga memang beberapa pekerjaan itu masih bertumpu, misalnya ke Kabid, masih bertumpu ke Kasubid. Nah, itu barangkali bisa jadi sebenarnya secara sumber daya ada Stapta, ada PT Teta mungkin yang andaikan diberikan kesempatan mungkin bisa jadi pekerjaan-pekerjaan tak bisa diselesaikan dengan baik. Kalau secara pekerjaan selama ini Bu Kabid, alhamdulillah saya kira ini sudah sangat luar biasa. Cuma saya kira apa yang disampaikan itu menjadi bekal kita ya. Jadi teman-teman staf nanti naik ke Kasubid, Kasubid naik ke Kabid, Kabid naik ke sekretaris, sekretaris naik ke ya. Artinya tidak hanya, saya kira memang pimpinan tidak hanya sekedar kapan lagi ada perjalanan di, kapan lagi ada undangan di, tapi bagaimana betul-betul mengontrol, memastikan pembagian peran itu juga berjalan secara maksimal, itu juga jauh lebih utama dibanding hal-hal lainnya. Itu saja mungkin sekali lagi Bu Kabid, karena Bu Kabid ini baru hari Sabtu subuh saya minta tolong, minta perkenan beliau, bilang Bu Kabid mohon perkenan kalau ada waktu tak berkenan menjadi salah satu narasumber pada kegiatannya Bapeda. Saya bilang bahwa nomor tak saya dapat dari Pak Dr. Nubus Salim dan beliau alhamdulillah yang penting jangan pagi. Beliau sampaikan kalau bisa siang saya diberikan waktu. Saya bilang siap Bu Kabid, dan saya kira ini berkah buat kita ya, karena saya kira di situasi liburan seperti ini mencari narasumber yang pas dengan tema kegiatan ya, mencari narasumber yang saya kira tidak sekedar formalitas saja acara tapi ada manfaat, ada ilmu yang kita dapat. Ini saya kira Ibu Kabid adalah narasumber yang sangat tepat di kegiatan kita hari ini. Jadi atas nama teman-teman di Bapeda Litbang Polewali Mandar, Ibu Kabid, kami ucapkan terima kasih, semoga berkah dengan semua perkenan Ibu Kabid hadir bersama-sama dengan kami memberikan ilmunya. Kalau ke Polmanki tidak usah sungkan-sungkan, kami dihubungi, teman-teman Kabid ataupun staf dihubungi, karena saya kira kita sudah menjadi satu keluarga. Mampir ke Polman, apalagi kalau musim durian, Bu Kabid ini banyak yang punya pohon durian. Ini yang di pojok kiri ini semua ya, sebelah kanan juga ini banyak pohon duriannya, ini kabit-kabit semua. Pinggir jalan lagi, luar biasa. Itu saja mungkin teman-teman, karena mungkin kita tidak lakukan lagi penutupan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan kita di 2 hari ini ya. Selamat beristirahat dan selamat jalan-jalan yang barangkali kemarin belum sempat untuk healing-healing di Mall Panakukang. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.